Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disucikan. Apa saja? Muharram atau kita dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ini berurutan. Kemudian 1 bulan terpisah yaitu Rajab. Ini 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala sucikan. Allah haramkan di dalamnya untuk berperang, menumpahkan darah. Dan juga dosa yang dilakukan di bulan tersebut akan dilipat gandakan. Selain dosa, tentu pahala juga Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Oleh karenanya para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, inna afdalas siyama indallahi ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Sesungguhnya puasa yang terbaik, yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahi Muharram. Bulan Allah yaitu Muharram. Kita bisa melihat di sini bahwasannya Muharram ini Allah Ta'ala sebutkan sebelumnya dengan kata Syahrullah. Ini menunjukkan akan kemuliaannya, karena ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, maka ini tanda akan hal itu berharga, hal itu mulia. Makanya kita lihat Raja Salman bangga dengan julukan apa? Apa julukannya Raja Salman? Khadimu Al-Haramain. Pelayan. Oh, tapi bukan pelayan biasa bukan pelayan toko, bukan pelayan di rumah, tapi Khadimul Haramain. Pelayan 2 masjid yang suci, 2 masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya ketika sesuatu itu disandarkan kepada hal yang utama, hal yang mulia, maka tentu hal itu akan menjadi mulia. Para hadirin yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita bahwasannya pada bulan yang mulia ini terjadi sebuah tragedi yang besar. Sebuah kejadian yang mana Allah Ta'ala mengkisahkan hal ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Bahkan para ulama mereka menyebutkan kisah tersebut hampir diulang lebih dari 100 kali. Terkadang Allah Ta'ala menyebutkannya secara global, namun terkadang juga Allah Ta'ala memperincinya. Tragedi apa yang terjadi pada bulan Muharram? Pada bulan Muharram, perhatikan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah Ta'ala menenggelamkan dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Ta'ala sebutkan terkait dengan kisah ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Mengapa hal itu terus berulang? Allah Ta'ala terkadang singgung itu dalam surat Al-Baqarah, terkadang disinggung lagi dalam surat Al-A'raf, disinggung lagi dalam surat Thaha, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara, kemudian dalam surat Al-Qasas. Mengapa hal itu terus diulang-ulang oleh Allah Ta'ala? Karena para hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam kitab tafsirnya, pengulangan ayat dalam Al-Quran itu kenapa? Karena hakikatnya hati kita, keimanan kita itu seperti tanah. Dan ayat-ayat Al-Quran itu seperti air. Semakin sering tanah itu disiram, semakin sering tumbuhan itu disiram, maka keimanan pun akan semakin tumbuh. Oleh karenanya Allah Ta'ala terus banyak sekali mengulang-ulang ayat-ayat yang hampir sama dalam Al-Quran. Dan diantaranya itu kisah Nabi Musa. Yang mana Allah Ta'ala uji Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun
yang mana dia adalah seorang yang lebih sombong, lebih angkuh, lebih mendustakan Allah dan lebih bermaksiat kepada Allah daripada iblis. Kenapa para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, namun Firaun dengan kesombongannya, padahal dia tahu bahwasanya Tuhan semesta alam itu adalah Allah, namun dengan kesombongannya dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan durasi rentang waktu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya rentang durasi itu 4 abad lamanya. Yang lain mengatakan bahwasannya waktunya 1 abad. Al-muhim yang penting rentang waktu antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa adalah rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga ketika Nabi Yusuf berkuasa, dan pada zaman Nabi Yusuf mendatangkan ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya, maka dari mulai situlah Bani Israel berkembang biak di negeri Mesir. Ya, dari mulai situ Bani Israel banyak di negeri Mesir. Karena Bani Israel ada keturunannya Nabi Yakub alaihi assalam. Dan kerajaan pada zaman tersebut dipimpin oleh seorang malik. Ya. Namun para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dengan pergejolakan politik, ya, kemudian terjadi apa yang terjadi sehingga Bani Israel yang tadinya mereka berkuasa dikalahkan oleh suku pribumi yang dinamai dengan Akbat, ya, atau suku Kibti kalau kita pernah mendengar, ya. Jadi suku pribumi di negeri Mesir adalah suku Kibti, ya. Sehingga kekuasaan pun berpindah dan nama pemimpin negara pun berubah, yang tadinya Malik menjadi Firaun. Oleh karenanya Firaun itu hakikatnya adalah nama pemimpin, nama presiden. Ya. Karena pada zaman dahulu para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala nama pemimpin itu, ya, memiliki identikan, ya. Sehingga pemimpin untuk Romawi itu disebut Kaisar. Untuk Persia disebut Kisra. Untuk Habasyah disebut Najasyi. Ya. Itu raja-raja di zaman tersebut, ya. Dan untuk Mesir di zaman tersebut disebut dengan Firaun. Ya. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Firaun yang dia berkuasa ketika diutusnya Nabi Musa adalah Firaun yang luar biasa sombong. Dia zalim, dia biadab. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 4, Allah Ta'ala sebutkan akan sifat Firaun yang Allah Ta'ala utus Musa kepadanya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Firaun dia sudah congkak di muka bumi. Dia telah angkuh di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduk Mesir itu berkabilah, berpisah-pisah, yang mana yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kabilah yang satu mengintimidasi, menzalimi kabilah yang lain. Bagaimana bentuk intimidasi tersebut? Perhatikan maka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebutkan yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dengan memperbudak mereka, memberikan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan
yang berat dan hina sehingga Bani Israel mereka imma dibunuh oleh Firaun atau hidup dalam keadaan hina dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kenapa Firaun melakukan hal tersebut? Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya dukun-dukun yang berdekatan dengan Firaun, mereka meramalkan bahwasanya akan ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang lahir, kemudian dia akan menggulingkan singgasananya Firaun. Maka Firaun takut, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Firaun takut kerajaannya digulingkan oleh anak tersebut. Maka dia membunuh setiap laki-laki yang terlahir dari Bani Israel. Bahkan disebutkan apabila ada seorang wanita yang akan melahirkan ditunggui. Apabila seorang laki-laki langsung dibunuh. Ya. Subhanallah. Kemudian para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, apa yang ditakutkan oleh Firaun akhirnya Allah taala jadikan, sehingga subhanallah dengan kekuasaan, ya, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakutkan Firaun itu akhirnya terjadi. Ya, dan di sini kita tahu bahwasannya innal hadhara la yunji minal qadar. Kewaspadaan, kehati-hatian, kita berusaha untuk supaya itu terjadi. Ketika takdir menentukan, maka tidak akan ada yang bisa mendahuluinya. Innal qadar la yunji minal innal hazar la yunji minal qadar. Maka kemudian Allah Ta'ala menakdirkan bahwasannya Musa pun terlahir. Dan Allah Ta'ala wahyukan kepada ibu Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, hendaknya engkau susui anakmu itu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Namun jika engkau takut maka lemparkanlah, hanyutkanlah Musa di dalam keranjang di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan, inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan anak tersebut kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Maka para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ibu Musa pun menyimpan bayi tersebut di keranjang, di tabut, kemudian menghanyutkannya di sungai Nil, dan gerakan-gerakan air menghantarkannya kepada kerajaan Firaun. Dan Allah Ta'ala sebutkan, faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahu aduwwan wa hazana. Kemudian anak tersebut dipungut oleh keluarga Firaun. Ya. Para ulama tafsir berbeda pendapat, ada yang menyebutkan bahwasanya dipungut langsung oleh istrinya. Ada yang bilang bahwasanya oleh prajuritnya, oleh dayang-dayangnya, sehingga diberikan kepada ibunda atau istri Firaun. Maka subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan Musa kecil ini dicuntil oleh semua orang. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Thaha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Dan kami limpahkan kepadamu wahai Musa kecintaan dariku sehingga engkau besar dan tumbuh di atas pengawasanku. Subhanallah. Istri Firaun, Asiyah binti Muzahim, dia mencintai Musa karena Allah pun takdirkan dia tidak memiliki seorang anak. Maka ketika mendapati anak tersebut, dia bahagia, dia berusaha untuk mendekapnya dan merawatnya. Namun ketika Firaun mengetahui bahwasannya ini anak sepertinya
dari anak-anak Bani Israel. Dilihat dari ciri-cirinya. Ya. Fir'aun hendak saja membunuhnya. Namun subhanallah bujukan dan rayuan dari istrinya. Akhirnya dia pun luluh. Istrinya berkata, la taqtuluh asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Atau kama qala wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Dan istri Fir'aun berkata kepada Fir'aun, sungguh anak ini qurratu 'ainin li wa lak. Dia adalah penyujuk mata untukku dan untukmu. La taqtuluh, janganlah engkau bunuh dia. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Boleh jadi dia bisa bermanfaat untuk kita atau kita jadikan dia anak, namun kata Allah wa hum la yash'urun, mereka tidak mengetahui hakikatnya. Ya, bahwasanya dia adalah Musa yang akan menggulingkan singgasana Fir'aun. Namun para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, hati ibu tidak akan pernah berbohong. Ya. Ibu Musa merasakan kesedihan yang nyata. Anak yang dia cintai ternyata diambil oleh keluarga Fir'aun dan dia sangat takut. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Sungguh ibu Musa itu hampir saja mengatakan bahwasanya itu adalah anaknya. Namun kami teguhkan hatinya. Litakuna minal mu'minin, sehingga dia menjadi orang-orang yang yakin akan janji-janji kami. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala kekhawatiran tersebut menjadikan ia menyuruh saudari Musa, Qussi, ikutilah anak tersebut. Ya. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka saudari Musa itu terus mengendap-endap melihat dari arah kejauhan apa yang terjadi. Namun subhanallah para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, janji Allah adalah janji yang benar. Ya. Ketika Allah Ta'ala menjanjikan ibu Musa bahwasannya Allah Ta'ala akan mengembalikan anak tersebut kepada Musa, Allah Ta'ala berfirman setelah kejadian itu, wa haramna alaihil maradi, dan kami haramkan untuk Musa ini semua ibu susuan, sehingga anak ini kelaparan, menangis, tidak mau menyusu kepada siapapun. Sehingga anak ini dikeluarkan dari kerajaan, ditawarkan di pasar siapa yang bisa nyusui anak ini sehingga kami kasih imbalan. Maka saudari Musa mengetahui ini adalah kesempatan. Ya. Kemudian dia berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Wahai Fir'aun, maukah aku tunjukkan kepadamu satu keluarga yang bisa merawatnya dan dia sungguh mereka adalah orang-orang terpercaya. Subhanallah ikhwan. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Maka Musa pun diberikan kepada ibunya dan dia mau menyusu. Maka benarlah janji Allah Subhanahu wa taala dan ibu Musa berbahagia. Bahkan kebahagiaan itu tidak hanya dengan dia dapat kembali menggendong anaknya yang dihanyutkan di sungai, namun Masya Allah dia pun mendapatkan imbalan atas persusuannya tersebut. Subhanallah, Allah yang menakdirkan hal tersebut. Para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, maka waktu berlalu sehingga Musa pun besar dalam pengasuhan Fir'aun. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 14, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Musa pun besar dan dia tumbuh di kerajaan Fir'aun sampai usia dewasa, waktu yang sangat matang. Para ulama tafsir mereka menyebutkan bahwasannya waktu yang matang itu biasanya diidentikan dengan usia 40 tahun. Dan banyak di antara mereka yang berpendapat bahwasannya Musa tinggal bersama Fir'aun selama 40 tahun. Kemudian setelah itu, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya Musa hukma wa ilma, hukum-hukum syariat, ya, dan ilmu yang banyak.
sehingga Musa pada saat itu diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Namun para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, terjadilah sebuah kejadian yang besar di mana ketika Musa masuk ke negeri Mesir, dan Allah Ta'ala sebutkan itu dalam surat Al-Qasas, ternyata dia dapati ada dua orang yang sedang bertengkar, berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Salah satu dari dua orang tersebut dari kabilah Bani Israel, dan salah satu yang lain dari Bani Kibti, dari keturunan Kibti, pengikutnya Fir'aun. Kemudian salah seorang dari Bani Israel yang bertengkar tadi memanggil Musa, dan dia meminta pertolongan kepada Musa, ya Musa, tolonglah aku. Maka Musa pun para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala datang, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa pun meninju orang dari suku Kibti tersebut, dan seketika orang itu tewas. Ya, Masya Allah. Bek, langsung. Subhanallah, ini ya kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Ya. Bahkan diceritakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa ketika Allah Ta'ala mengirimkan malaikat yang berwujud seperti manusia bertemu dengan Musa, Musa menamparnya dan matanya keluar. Saking besarnya kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa. Kemudian para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, setelah Musa memukul orang tersebut dan dia pun meninggal dunia, Musa beristighfar kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah yang harus kita fahami. Ya. Tadi yang dibunuh oleh Musa siapa? Seorang dari suku Kibti, pengikutnya Fir'aun, dan dia adalah seorang yang kafir. Dia mengakui bahwasannya Fir'aun adalah Tuhan. Namun ketika Musa membunuhnya, Musa meminta ampun kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya apa yang dilakukan Musa adalah sebuah dosa. Ya. Makanya tidak benar perkataan bahwasanya semua kafir itu halal dibunuh, halal ditumpahkan darahnya. Buktinya ini kisah Musa. Ketika Musa membunuh seorang dari suku Kibti yang dia merupakan pengikut Fir'aun, dia beristighfar dan Allah pun menyatakan bahwasanya itu dosa sehingga Allah Ta'ala ampuni. Ya. Makanya kita harus memahami bahwasanya kafir itu ada 4 macam. Ya. Kafir mana yang bisa kita tumpahkan darahnya? Adalah kafir harbi. Kafir harbi. Orang-orang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Mereka lah yang halal ditumpahkan darahnya. Adapun kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka 4 jenis kafir tersebut tidak halal darahnya. Ya, jadi kafir itu ada 4 macam. Yang pertama, kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Ya, berapa? 4 ya. 1, harbi, zimmi, mu'ahad, musta'min. Harbi, zimmi, mu'ahad, musta'min. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi adalah mereka orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan mereka membayar upeti kepada pemerintah muslim. Ya. Kafir mu'ahad adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri mereka, namun antara negeri kita, negeri Islam dan negeri mereka ada perjanjian damai dan mereka tidak halal darahnya. Yang keempat apa tadi? Kafir musta'min, kafir yang dia meminta izin untuk masuk
ke negeri muslim dan diberikan izin oleh pemerintah muslim. Dan itu haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke kisah Musa. Kemudian setelah kejadian itu, perhatian, maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadi bersengketa dengan orang Kibti, Musa temui, ternyata dia kembali berselisih dengan orang Kibti. Dan dia meminta kembali pertolongan kepada Musa. Wahai Musa. Musa pun mendatangi dia, tidak berkehendak untuk mencelakai. Namun Musa berkata, innaka laghawiyyum mubin. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang tersesat. Wahai suku Bani Israel. Maka orang yang didatangi itu, yang dari kabilah Bani Israel, dia ketakutan. Dan dia berkata, ketika Musa mengatakan hal itu, dia takut. Dan dia berkata kepada Musa, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, apakah kamu hendak membunuhku sebagaimana engkau membunuh seorang jiwa kemarin? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Sungguh engkau Musa, engkau tidak menginginkan di bumi ini kecuali menjadi seseorang yang berkuasa, dan engkau tidak menginginkan kebaikan di negeri ini. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dari suku Kibti tadi yang sedang bertengkar mendengar pembicaraan tersebut, dan dia mengetahui bahwasanya ternyata yang membunuh seorang Kibti kemarin adalah Musa. Akhirnya informasi ini sampailah kepada Firaun. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, Firaun pun murka dan dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan mereka bersepakat untuk membunuh Musa. Tidak lama dari itu, ya, kesepakatan tersebut disampaikan oleh seseorang yang dia bergegas kepada Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, seorang yang dia bergegas kepada Musa dan memberikan informasi, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruka bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar-pembesar itu mereka telah bersepakat untuk membunuhmu, maka keluarlah wahai Musa, sesungguhnya aku di antara orang-orang yang memberikanmu nasihat. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Musa pun di negeri Mesir menjadi seorang yang sangat takut dan dia bersembunyi-sembunyi. Bahkan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika Musa mendengar kabar tersebut, dia segera keluar dari negeri Mesir menuju negeri Madian tanpa persiapan safar sedikit pun, tanpa membawa bekal makanan sedikit pun. Bahkan disebutkan bahwasanya sampai dia tidak memakai sendal keluar dari negeri Mesir. Saking takutnya Nabi Musa, dan takut tersebut adalah takut tabi'i yang diperbolehkan. Kita lanjutkan kembali. Tadi setelah Nabi Musa mendapatkan informasi bahwasannya Firaun dan orang-orang terdekatnya telah bersepakat untuk membunuhnya, maka Musa pun keluar dari negeri Mesir, ya, keluar dari negeri Mesir dalam keadaan seadanya tanpa pembekalan apapun. Bahkan disebutkan oleh ulama tafsir bahwasannya Musa keluar dengan tidak menggunakan sandal. Dan dia menuju negeri Madian yang dia pun sendiri tidak mengetahui di mana Madian itu. Tapi Musa terus berjalan sambil berdoa kepada Allah, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Rabbku menuntunku kepada jalan yang benar. Terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala Musa ke arah kota Madian sampai dia menemui sumber air milik penduduk Madian. Dan di sana dia mendapati sekelompok manusia, laki-laki yang berusaha untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ya. Namun ternyata di belakang mereka ada dua wanita yang sedang menghalangi kambing-kambing mereka agar tidak kemana-mana.
Maka Musa pun menghampiri dua wanita tersebut dan berkata, qala ma khatbukuma. Kenapa kalian berdua? Kemudian mereka menjawab, qalata la naski hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Sesungguhnya kami tidak bisa memberikan minum kambing-kambing kami sampai semua orang itu, laki-laki itu, ya, selesai memberikan minum kepada kambing-kambing mereka. Dan ini perhatian maka Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk keburukan yang dimiliki oleh penduduk Mardian, ya. Makanya wallahu alam mungkin istilah ladies first itu ada benarnya, ya. Masya Allah. Nah, kemudian perhatian maka Allah Subhanahu wa taala, Musa pun membantu dua wanita tersebut, ya, memberikan air kepada mereka berdua dan kepada kambing-kambingnya, ya. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa tutup daripada sumur itu adalah tutup yang besar dan berat, sehingga untuk membuka tutup itu butuh 8 orang. Namun Nabi Musa alaihissalam, beliau bisa membukanya dengan seorang diri. Subhanallah, ya. Maka pulanglah dua wanita ini kepada bapaknya yang sudah tua. Kemudian dia kembali lagi kepada Musa dalam keadaan malu. Tamshi ala istihya. Sebelum itu, ikhwas sekalian, setelah Musa membantu kedua wanita itu, dia kembali kepada sebuah pohon dan bernaung di sana sambil berdoa dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, dalam keadaan lapar, nggak punya apa-apa. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kulit Musa sampai berubah warna menjadi hijau karena saking banyak makan daunan. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguh aku adalah ini hamba yang fakir. Aku membutuhkan kebaikan-Mu ya Allah. Maka enggak lama dari itu, perhatian maka Allah Subhanahu wa taala, datanglah salah seorang dari kedua wanita tadi, tamshi ala istihya. Mereka datang kepada Musa dalam keadaan malu, ya, karena Musa adalah seorang lelaki. Ini subhanallah di antara sifat orang-orang soleh terdahulu, rasa malu, ya. Yang subhanallah pada zaman sekarang kita banyak dapati wanita tidak punya malu, laki-laki nggak punya malu, wanita nggak punya malu, ya. Tidak hanya diumbar ke satu orang, diumbar ke jutaan manusia di sosial media. Ya. Salah seorang dari wanita ini datang kepada Musa tamshi ala istihya dan dia berkata, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikanmu imbalan atas apa yang telah kau lakukan kemarin. Maka subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala mengijabah doa Musa. Maka berangkatlah Musa kepada rumah wanita ini. Namun subhanallah, sebelum Musa berangkat, dia meminta, tolong kamu jangan berjalan di hadapanku, berjalan saja di belakangku. Bila nanti kamu menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, silakan lemparkan kerikil. Ya. Kemudian sampailah Musa ke bapak daripada dua wanita tersebut. Dan bapak tersebut bertanya, apa yang terjadi padamu? Maka Musa pun menceritakan apa yang terjadi padanya di negeri Mesir. Ya. Kemudian orang saleh tersebut berkata, innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman, sekarang sudah enggak usah takut. Kemudian para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dari wanita tadi mengisyaratkan kepada bapaknya, ya abati sta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyal amin. Bapakku, ini kesempatan nih. Ada laki-laki kuat, amanah, pekerjakanlah dia. Ya. Sesungguhnya orang yang bekerja denganmu yang paling baik adalah orang yang dia kuat lagi amanah. Bagaimana kita tahu dia kuat? Ya. Bagaimana tadi kita ke Musa membuka
sumur. Bagaimana dia amanah? Kita tahu bagaimana ketika Musa berjalan menuju rumah wanita tersebut, dia tidak mau wanita itu ada di depannya karena takut tergoda. Maka subhanallah, bapak itu ya tidak hanya memahami ucapan, tapi dia memahami isyarat. Ya. Apa yang dia katakan kepada Musa? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta ajurani thamaniyah hijaj. Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah seorang daripada dua putriku ini. Dengan mahar engkau bekerja kepadaku 8 musim 8 tahun. Wa in akmalta asyran fa min indik. Namun kau bila menyempurnakannya menjadi 10 tahun maka itu urusanmu. Wala uridu an asyqa alaik, dan sungguh aku tidak mau memberatkanmu. Satajiduni insyaallah minas salihin. Sesungguhnya engkau pasti akan mendapatiku di antara orang-orang yang saleh. Lihat perhatian maka Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana ketika orang saleh lagi pintar ini menemui ternyata di hadapannya udah mah saleh, kuat, amanah, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Segera apa? Dijodohkan dengan anaknya, subhanallah. Ya, dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuh." Jika datang kepada kalian seseorang lelaki yang kalian ridhai agamanya, kalian ridhai akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah orang tersebut. Illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fasadun 'arid. Jika seandainya tidak, maka sungguh akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di muka bumi. Ya. Dan juga kita apabila kita melihat perhatian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bapak tadi ketika dia menawarkan pekerjaan kepada Musa, dia mengatakan, "Wa ma uridu an asyqa 'alaik." Dan aku tidak ingin memberatkan kepadamu pekerjaan itu. Ya. Jadi ini juga di antara adab ketika seseorang memberikan pekerjaan. Hendaknya dia mengatur dan menakar jangan sampai pekerjaan itu berat sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang yang akan bekerja. Ya, dan dengan ucapan-ucapan yang luar biasa. Wa ma uridu an asyqa, dan aku tidak mau, ucapan yang lembut sekali. Ya, apabila kita melihat sekarang kalau misalnya ada bos sedikit-sedikit pecat geraku aingnya. Ya, ucapan-ucapan yang sangat kasar, subhanallah. Ya, ini diantara akhlak yang perlu kita fahami bersama. Kemudian pada maka Allah Subhanahu wa taala, Musa pun menerima hal tersebut dan dia bekerja 8 tahun atau 10 tahun lamanya di kota Madian. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Musa merindukan kerabat-kerabatnya yang ada di Mesir dan dia pulang. Ya. Dan disebutkan bahwasannya perjalanan dari kota Madian ya sampai ke negeri Mesir ya, Memphis, itu kurang lebih 750 kilo. Nah, jauh nggak tuh? Jauh ya? Jauh, Masya Allah. Daripada larang ke sini aja, apalagi kita macet sudah lumayan ya. Apalagi ini 750 kilo ya Allah. Di zaman tersebut yang belum ada kendaraan. Kemudian para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, pulanglah Musa bersama keluarganya. Pada saat itu kondisi sedang musim dingin. Sehingga di tengah perjalanan Musa berusaha untuk menghidupkan api, namun api itu tidak bisa menyala. Dia melihat di lereng Gunung Tur ada api yang menyala. Maka dia berusaha untuk mendatangi api tersebut dan berkata kepada keluarganya, "Umkuthu inni anastu nara." Diamlah sejenak. La'alli atikum minha biqabasin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Tunggulah sebentar di sini, aku akan pergi ke sana sehingga mudah-mudahan aku mendapatkan kehangatan bagi kalian ya, atau aku mendapatkan informasi sehingga kita bisa tenang di sini. Namun para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa menuruni gunung tersebut ya, Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu min janibit turil aymanil mubarakati fi buq'atil mubarakah.
Kemudian ketika Musa menuruni dan mendekati, kami panggil, Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa. Ya Musa, innani anallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah Ta'ala panggil Musa, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabbmu, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat lain disebutkan, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskanlah sendalmu, sungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, disitulah Musa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan julukan Kalimur Rahman, seseorang yang langsung diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menjadikannya seorang Rasul dan mengutusnya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhhab ila Fir'auna indahu tagha. Pergilah Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Tidak hanya itu para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun membekali Musa dengan 2 mukjizat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, hai Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku yang aku biasa bersandar di atasnya dan aku biasa menurunkan daun-daunan untuk kambing-kambingku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'alqiha ya Musa, lemparkanlah itu. Fa'alqaha fa'idza hiya hayyatun tas'a. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular. Ya. Kemudian Musa takut dan berbalik ke belakang dan lari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, ya Musa, la takhaf, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau di antara orang-orang yang aman. Ya. Kenapa para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu dulu Musa terkait dengan tongkatnya itu yang bisa berubah dengan ular. Jadi antara faedahnya supaya Musa tidak terkejut ketika berhadapan dengan Fir'aun dan harus melengkapkan tongkatnya. Dia berlatih dulu sebelumnya. Ya, sehingga ketika dia bertemu dengan Fir'aun, dia dalam keadaan tegar untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizat pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa. Kemudian kata Allah, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'. Keluarkanlah tanganmu atau masukkanlah tanganmu kepada ketiak dan keluarkanlah, niscaya ia akan mengeluarkan cahaya yang putih. Kemudian kata Allah, fadzanika burhanani min rabbik. Itulah 2 bukti nyata dariku untuk kau berdakwah kepada Fir'aun. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 mukjizat itu, Nabi Musa masih takut kepada Fir'aun. Dia masih khawatir kepada dirinya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jadikanlah Harun keluargaku untuk menjadi pendampingku. Dia mengatakan, huwa afsahu minni lisana, karena Harun itu lisannya lebih fasih daripada aku. Ya. Kemudian qala sanashuddu adudaka bi akhi, sungguh kami akan topang engkau, bantu engkau, dukung engkau dengan saudaramu. Ya. Dan pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan dakwahilah dia. Sehingga para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala singkatnya, Nabi Musa dan Fir'aun pergi kepada Nabi Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun. Ya. Ketika mereka sampai dan bertemu dengan Fir'aun, mereka meminta kepada Fir'aun, an arsil ma'ana Bani Israel. Berikanlah kepada kami Bani Israel. Jangan kau intimidasi mereka, jangan kau perbudak mereka, berikanlah kami kepada kami. Jangan kau kembali zalimi mereka. Namun subhanallah, para hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun bukanlah seseorang yang tidak bisa berucap. Dia adalah seorang yang pandai bersilat lidah. Maka ketika Musa datang berdakwah tauhid, mengajaknya untuk mentauhidkan Allah, Fir'aun menyerang Musa. Apa yang dia katakan? Walaqad labista fina walidan wa labista fina min umurika sinin.
Kata Firaun, wahai Musa, bukankah dulu kamu itu ketika kecil kami urus bertahun-tahun lamanya sehingga engkau besar, sekarang inikah balasanmu? Subhanallah. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minadh dhalimin. Dan engkau melakukan pembunuhan itu, sungguh engkau adalah orang yang zalim. Kemudian engkau datang dan berdakwah dan meminta kepadaku untuk melepaskan Bani Israel. Ya. Namun Musa alaihissalam menjawab, fa'altuha idza wa ana minadh dhalimin. Ya. Aku melakukan keburukan itu, aku melakukan pembunuhan itu, dan aku termasuk di antara orang-orang khilaf. Wa fa'alta fa'alataka idza wa ana minadh dhalimin. Nah, fa'altuha idza wa ana minadh dhalimin. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadda bani Israil. Ketika aku membunuh memang itu pada saat aku khilaf. Namun wahai Fir'aun, adapun yang kedua ketika engkau berdalih, kenapa engkau tidak bersyukur setelah aku mengurusmu bertahun-tahun lamanya? Tidaklah aku tinggal bersamamu melainkan karena engkau memperbudak Bani Israel. Ya, maka seakan-akan para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Musa berkata kepada Firaun, wahai Firaun, jika seandainya engkau tidak memperbudak Bani Israel, membunuh anak-anak laki-laki, maka tidak akan pernah aku tinggal bersamamu. Kemudian juga apa yang kau lakukan dengan membunuh puluhan ribu jiwa dan membesarkan ke satu orang? Adakah seimbang ini para hadirin? Enggak seimbang. Ya. Kezaliman yang kau lakukan adalah kezaliman yang sangat nyata. Ya, tidak impas engkau membesarkan satu orang dan engkau membunuh jutaan manusia. Nah, kemudian Nabi Musa pun terus mendakwahi Firaun, menyatakan bahwasanya Allah adalah Rabb, pemilik langit dan bumi, pemilik timur dan barat, sehingga Firaun pun merasa kesal dan jengkel dan tidak lagi bisa membalas hujah-hujah Musa, sehingga Firaun pun mulai melakukan kekerasan kepada Musa. Dan begitulah para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia ketika mereka berdebat, mereka memiliki kekuasaan, mereka tidak bisa membalas, maka mereka akan berpindah kepada kekerasan, mengintimidasi. Ya. Firaun berkata kepadanya, qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Setelah Musa terus mengajak Firaun untuk mentauhidkan Allah, Firaun mulai jengkel dan kesal dan dia berkata, wahai Musa, sungguhnya engkau apabila engkau menjadikan Tuhan selainku, maka aku akan penjarakan kamu. Kemudian Musa berkata, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Meskipun akankah begitu, meskipun aku membawakan kepadamu bukti yang nyata. Qala fa'ti bihi, mana bukti itu? Oh, Masya Allah, kecongkakan Firaun. Maka Allah Ta'ala merintahkan Musa untuk apa? Melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Allah Ta'ala dan Nabi Musa pun perlihatkan mukjizat yang kedua dengan tangannya dan keluarlah cahaya putih. Ya. Firaun para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala seorang yang pandai. Dia bisa mempengaruhi masyarakatnya ketika hal bukti nyata mukjizat itu sudah nampak depan mata, apa yang dia katakan? Inna hadza la sahirum mubin. Dua orang ini adalah penyihir yang jago sihir. Ya, mereka tuduh Firaun, mereka tuduh Musa sebagai penyihir. Ya. Kemudian dia memprovokasi pembesar-pembesar yang ada di sampingnya. Ya. Sungguhnya inna hadzani rajulan yuridani ayukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Sungguh dua orang ini menginginkan untuk mengeluarkan kalian wahai para pembesar dari negeri kalian dengan sihir mereka. Apa yang kalian inginkan? Oh, dia mulai memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka orang-orang yang di sekeliling Firaun berkata, qalu arji wa akhahu. Oke, kita jadwalkan saja dia dengan saudaranya dan kita panggil seluruh penyihir yang kita miliki. Ya, kita kumpulkan mereka. Kemudian Firaun pun berkata kepada Musa, kapan Musa sehingga kita bisa berduel sihir denganmu? Ya.
Kata Musa, qala mu'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Sungguh, duel antara kita adalah hari raya yang manusia nanti akan berkumpul di sana. Maka pada maka Allah Subhanahu wa taala datanglah hari tersebut, ya, dan orang-orang hadir dan para penyihir pun hadir. Mereka menantang Musa dengan sihirnya, yang padahal Musa bukanlah sihir. Yang dia datangkan adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, para penyihir ini sebelum mereka bertarung, mereka berkata kepada Fir'aun, ya, Aina lana la ajran in kunna ghalibin, wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan imbalan jika seandainya kami menang? Ya. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Tentu saja. Bukan hanya imbalan yang kalian akan dapatkan adalah kedudukan di sisiku. Masya Allah, para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang dapat kita petik dari kisah ini, ya, jika seandainya penyihir itu bisa merubah sesuatu, maka mereka tidak perlu meminta upah kepada Fir'aun. Betul atau betul? Ya, kalau bisa mereka betul merubah sesuatu menjadi harta, mengapa mereka perlu meminta upah kepada Fir'aun? Ya. Makanya sihir itu hakikatnya adalah ilusi dari syaitan. Ya. Makanya ketika hari di mana para penyihir itu berkumpul untuk menantang Nabi Musa, mereka melemparkan tali dan tongkat yang mereka miliki. Kata Allah, tukhayyalu ilaihi min sihrim anna tas'a. Seakan-akan pandangan, ya, memperlihatkan bahwasannya tali dan tongkat tersebut bergerak seperti ular. Padahal hakikatnya dia tidak berubah, hanya pandangan kita saja yang dimainkan. Ya, maka Musa pun memperlihatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ternyata tongkat Musa berhasil memakan semua sihir yang dimiliki oleh penyihir tersebut, dan ternyata penyihir tersebut menjadi beriman, ya. Dan Firaun tidak berhenti ketika penyihir ini beriman, ribuan penyihir beriman, ya. Dia bilang apa? Sesungguhnya kalian telah bersekongkol dengan Musa, dan ini adalah guru kalian berusaha untuk mengobrak-ngabrik negeri Mesir dan mengeluarkan penduduknya. Subhanallah, dia memprovokasi lagi. Padahal kenyataan apa? Hakikat mukjizat sudah ada, tapi dia tidak mau beriman. Ya. Sehingga para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Firaun menyiksa para penyihir tersebut, ya, mengazab mereka, ya, bahkan mensalib mereka, ya, secara silang. Kemudian Musa pun menang pada hari tersebut dan dia kembali. Setelah kejadian itu, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala tidak hanya memberikan tanda ke Firaun hanya sebatas itu. Dalam ayat lain Allah taala menyebutkan farsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'. Kami berikan kepada Firaun itu macam-macam ujian, ya. Banjir bandang, kutu yang bertebaran, katak, air yang berubah menjadi darah, ya. Tapi hal tersebut tidak menjadikan Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia semakin congkak kepada Musa dan mengatakan kepada Haman, panglimanya, ya Haman ublili sarha, wahai Haman, dirikanlah untukku sebuah menara la'ali at-taliya ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa itu. Dia semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, ketika Firaun tidak juga beriman dengan tanda-tanda kekuasaan yang Allah taala berikan, ya, mereka bersepakat untuk menghabisi Musa dan Bani Israel, ya. Makanya setelah kesepakatan itu terjadi, Allah taala wahyukan kepada Musa untuk segera keluar dari negeri Mesir sambil membawa Bani Israel. An asri lailan innakum muttaba'un. Keluarlah wahai Musa di malam hari, sesungguhnya kalian akan dikejar. Ya. Mendengar informasi ini, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Firaun murka,
dan dia segera mengumpulkan seluruh prajurit yang dia miliki untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Kemudian dia berkata dan memprovokasi orang-orang, innahum lasyirzimatun qalilun. Sungguh Bani Israel adalah orang-orang yang kecil, kerdil, mereka jumlahnya sedikit. Wa inna lana laghaidun, dan sungguh mereka telah membuat kita murka. Wa inna la jami'un hadir, dan kita harus waspada dengan mereka. Dipanas-panas, diprovokasi. Akhirnya Fir'aun pun mengejar Musa alaihissalam. Ya. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala ketika fajar hampir saja terbit, ya, dan Fir'aun di belakang Musa sudah hampir dapat mengejar Musa, bahkan Allah Ta'ala sebutkan falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini bertemu, hampir saja dikejar ini si Musa dan Bani Israel. Orang-orang yang bersama Musa sudah khawatir. Inna lamudrakun. Sungguh kami ini akan tertangkap, kami akan terkejar. Tapi Musa dengan keyakinannya kepada Allah, qala kalla, sungguh tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku bersama Rabbku yang akan memberikanku hidayah. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala ketika Musa berjalan dan sudah tidak ada lagi jalan, ya, di depan dia adalah lautan dan di belakangnya adalah Fir'aun yang siap mengejar mereka, menghabisi mereka. Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa untuk memukul tongkat tersebut. Memukul tongkatnya kepada lautan sehingga lautan pun terbelah. Anidrib bi'asakal hajar, pukulkanlah dengan tongkatmu itu lautan. Maka fanfalaqa fakana kullu firkin katawidil azim, kata Allah. Maka lautan itu terbelah dan setiap sisinya itu seperti gunung yang besar. Bahkan disebutkan bahwasannya belahan yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belahan yang banyak sampai jumlahnya 12. Ya, 12 jalan, dan itu sesuai dengan kabilah yang ada pada Bani Israel. Setiap kabilah menghimpun, meniti jalan yang ditunjukkan untuk mereka. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, masuklah mereka ke jalan yang Allah taala telah jadikan untuk mereka. Jalan yang subhanallah kering, tidak ada lumpur di dalamnya. Mereka berjalan dengan aman, bahkan disebutkan pada air-air yang ada pada lautan tersebut terdapat lubang-lubang sehingga di antara mereka bisa saling melihat. Mereka dalam keadaan aman. Kemudian setelah Musa dan Bani Israel berhasil melewati lautan, ya, kemudian di arah belakang Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai ke tepi lautan dan baru mau masuk ke laut. Ya, bahkan dalam keadaan tersebut, ya, Fir'aun masih saja sombong dan berkata kepada para prajuritnya, lihatlah, tidaklah lautan ini terbelah melainkan karena aku adalah Tuhannya. Subhanallah. Ya. Maka pada itu maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu Musa berniat untuk kembali memukulkan kayu tersebut, tongkat tersebut, agar Fir'aun tidak bisa mengejarnya. Namun kata Allah, watrukil bahra rahwa, biarkanlah lautan itu terbuka. Innahum qaumun mughraqun, karena aku menginginkan mereka ditenggelamkan. Maka pada hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dengan kecongkakannya Firaun masuk ke lautan, Musa meninggalkan lautan tersebut terbuka dan melihat Bani Israel. Apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepada Firaun dan bala tentaranya ketika semua kabilah, semua Firaun dan bala tentaranya sudah memasuki lautan, Allah Ta'ala tutup lautan tersebut dan mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun dari Firaun dan prajuritnya yang selamat. Semua mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun dari Bani Israel yang tertinggal, mereka semua selamat melewati lautan. Dan mereka menyaksikan bagaimana
Fir'aun Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala terjadi di tanggal 10 Hijriah, 10 Muharram. Oleh karenanya, lumayan ya. Tunggu sebentar. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi kota Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi berkata, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya ini adalah hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Maka Musa bersyukur atas nikmat tersebut dan berpuasa, dan kami pun berpuasa. Kata Nabi SAW, Ana ahaqqu bi Musa minkum, sungguh aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Ya. Makanya para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan ini hendaknya orang-orang beriman mereka berbahagia. Ya. Bagaimana mereka berbahagia? Mereka berusaha untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Sekarang kita berapa Muharram? 9 sekarang? Ikhtilaful ulama. Nah, sekarang kita berada di tanggal 7 Muharram menurut pendapat yang diambil oleh masyarakat NU ya. NU itu sekarang ada perbedaan pendapat ya. Pemerintah menyatakan bahwasanya 1 Muharram itu terjadi di tanggal kemarin tanggal berapa? Hari Sabtu ya. Ketika ada pawai obor itu kapan ya? Hari Selasa. Hari Selasa itu pemerintah. Tapi ternyata pemerintah ketika dilihat mereka menghitung tersebut dengan metode hisab. Ya. Kemudian Nahdlatul Ulama mereka menghitungnya dengan cara ru'yat dan ternyata tanggal tersebut tidak terlihat ru'yatul hilal sehingga menggenapkan bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari. Ya, makanya ada perbedaan 1 hari ya. Yang kita ambil yang mana? Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam atau syahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram ya. Oleh karenanya berpuasa di bulan ini memiliki keutamaan yang besar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunahkan untuk memperbanyaknya. Ya. Apalagi terkhusus di hari Asyura. Ya, yang Allahu a'lam, Anda sendiri berpendapat bahwasanya itu terjadi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat nanti. Nah, kita untuk mensyukuri apa yang terjadi kepada Nabi Musa, ya, maka kita berpuasa di hari Asyura ini. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita dan menjanjikan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, Yaumu Asyura siyam, Yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablah. Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah semoga dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW, Nabi menyebutkan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ sumna yaumat tasi'. Jika seandainya kita ditakdirkan untuk hidup tahun depan, kita akan diselisihi orang-orang ahli kitab. Tidak hanya puasa Asyura, tapi dengan puasa di tanggal 9 Tasu'a. Ya. Namun Nabi SAW tidak mendapati kesempatan tersebut dan beliau wafat sebelum hari Tasu'a. Ya. Makanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya, ada 2 sunnah yang akan kita hadapi dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankannya. Ya, yaitu puasa di tanggal 9 Muharram dan puasa di tanggal
10 Muharram jangan sampai terlewat. Dan ingat, ya, puasa tersebut ya, bukan hanya sekedar menahan lapar atau haus. Ya, ingat bahwasanya di situ ada di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman. Allah taala mengerdilkan orang-orang kafir, Firaun dan bala tentaranya. Ingat hal tersebut. Ya. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Sungguh kami akan selalu menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman selama mereka hidup di dunia. Kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah Nabi Musa, dan sungguh kisah tersebut kalau dibaca satu persatu, dibaca secara perlahan, kita akan mendapatkan banyak faidah dalam kisah tersebut. Ya. Namun karena keterbatasan waktu, kita cukupkan saja sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa terus menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin akhir kajian kita. Ana meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Wallahu alam, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.